Nah, kita sudah membahas mengenai ongkos, reproduksi, ongkos atau biaya, dan penerimaan. Nah, terakhir itu adalah mengenai rugi laba ya. Rugi laba dan break even point. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita bandingkan antara penerimaan dan ongkosnya atau biaya ya, bukan ongkos tapi biaya. Nah, di sini kalau misalnya jumlah penerimaan kita lebih besar daripada jumlah biaya, maka itu akan disebut posisi kita atau posisi penjual itu dalam keadaan laba ya. Total revenue lebih besar daripada total cost, itu posisi penjual itu adalah dalam keadaan laba atau untung atau profit ya. Nah, kalau total revenue sama dengan total cost, jumlah penerimaan total ya sama dengan total biaya yang dikeluarkan, itu maka posisinya dalam keadaan break even point. Break even point itu adalah pulang pokok ya, titik pulang pokok, atau kalau orang Banjar itu biasa bilang bulik pokok, kadada rugi dan tidak ada untung ya. Itu namanya dalam ilmu ekonomi break even, bulik pokok. Nah, kalau penerimaan kita, total revenue kita itu lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, maka itu dalam posisi rugi ya. Posisinya dalam keadaan rugi. Nah, itu posisi mengenai analisa rugi laba dan break even. Nah, di sini kita bisa melihat dari contoh ya, contoh soal. Sebuah pabrik sandal dengan merek idaman mempunyai biaya tetapnya, itu adalah biaya tetap atau fixed cost ya, yang sudah kita bahas mengenai ongkos tadi. Fixed cost itu adalah 1 juta. Nah, ini biaya tetapnya. Biaya untuk membuat sebuah sandal itu 500 rupiah per buah ya. Nah, ini artinya biaya variabelnya. Nah, apabila sandal tersebut dijual dengan harga 1.000 rupiah per unit, yaitu ketinggalan per unitnya. Nah, per unit ya. Nah, ditanya, kita disuruh buat dulu fungsi total cost-nya, fungsi total revenue-nya, dan variable cost-nya. Yang pertama. Yang kedua, pada saat kapan pabrik sandal mencapai break even. Kemudian yang ketiga, untung atau rugikah perusahaan itu ya apabila memproduksi 9.000 unit. Nah, itu pertanyaannya dengan posisi yang diketahui seperti ini. Untuk menjawab yang pertama, fungsi fixed cost ya, itu sudah tahu kan, tadi sudah diketahui adalah 1 juta. Nah, biaya tetapnya 1 juta. Variable cost-nya itu adalah 500 rupiah per unit. Nah, ini setiap berproduksi dia mengeluarkan biaya variabelnya itu 500 rupiah per unit. Kalau 1 juta ini dia tetap ya, dia mau turunkah produksinya, dia mau bertambahkah, tetap dalam jangka pendek tetap dia mengeluarkan 1 juta ini. Nah, tapi kalau variable cost ini dia variable cost yang dia keluarkan itu berdasarkan biaya produksi yang dihasilkan atau Q yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk membuat fungsi variable cost ya, fungsi variable cost itu adalah 500 tadi dikalikan dengan Q-nya. Jadi fungsi variable cost-nya itu adalah 500 Q. Artinya 500 per unit Q-nya. Nah, kemudian total cost-nya. Total cost kan rumusnya itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Itu adalah total cost. Nah, total cost-nya di sini adalah 1 juta fixed cost-nya. Nah, variable cost-nya itu 500 quantity. Kemudian penerimaan totalnya.
total revenue-nya kan tadi rumusnya P kali Q. Nah, total revenue-nya kan adalah 1000 kan, P-nya kan 1000 P-nya. Nah, Q-nya belum ada, jadi 1000 Q ini fungsi ya, fungsi. Ini fungsi variable cost, ini fungsi total cost, dan ini fungsi total revenue-nya seperti ini. Nanti kita bermainnya di sini ya, di sini. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu adalah break even. Berapa break even point terjadi pada saat total revenue? Nah, ini syaratnya ya. Syarat untuk break even point, syarat untuk BEP itu adalah total revenue sama dengan total cost. Ini syaratnya ya. Penerimaan sama dengan biaya ya. Jumlah total revenue, jumlah yang kita peroleh dari hasil penjualan sama dengan total biaya yang harus kita keluarkan. Nah, itu artinya ini dalam keadaan break even, syaratnya itu adalah ini. Nah, total revenue kan kita punya fungsinya 1000 Q sama dengan fungsi total cost. Nah, total cost-nya kan tadi ini. Nah, 1000 plus 500 Q, total revenue-nya 1000 Q. Jadi 1000 Q ini sama dengan fungsi ini. Nah, kita selesaikan ya. 1000 Q min 500 Q-nya kita pindah ruas. Nah, 1000-nya 1 juta. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa semua sudah bisa ya. Nah, ini kurang ini jadi 500 Q, 1 juta, Q-nya adalah 2000 unit. Ini bagi ini itu adalah 2000 unit. Nah, berarti Q pada jumlah barang yang kita jual, kalau hanya kita laku 2000 unit, kita dalam keadaan bulik pokok. Tidak ada rugi, tidak ada untung. Nah, ini kalau kita barang yang terjual itu adalah 2000 unit kalau dalam posisi seperti ini. Nah, makanya di sini disebutkan pabrik roti akan mengalami break even pada saat kuantitinya 2000 unit. Nah, pada biaya total cost. Nah, ini fungsi total cost-nya seperti ini ya. Total cost-nya 1 juta plus 500 Q kan. Nah, total cost-nya 1 juta 500 Q. Q-nya sudah ketemu 2000, kita kalikan berarti biaya yang kita keluarkan itu adalah 2 juta. Nah, ini dalam posisi tidak ada untung, tidak ada rugi. Jadi minimal barang yang terjual itu harus 2000 unit ya. Seperti itu. Kalau di bawah 2000 unit itu dia akan rugi. Nah, kalau dia mau untung itu adalah di atas 2000 unit. Jadi kalau kita sudah tahu break even point kita, misalnya kita berusaha atau kita berjualan ya, kita sebagai penjual, kita harus tahu break even point kita ini berada di mana. Kalau sudah tahu, nah seperti ini kan harus terjual 2000 unit. Nah, kalau terjual 2000 unit ini kita masih tidak ada rugi, tidak ada untung. Kalau kita punya harus untung, itu harus di atas 2000 yang harus terjual barang kita. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, seperti kita lanjutkan. Nah, misalnya ya, tadi pertanyaannya, untung atau rugikah apabila memproduksi 9000 unit? Nah, kalau kita tahu break even kita 2000, jelas ya. Kalau kita terjual atau memproduksi barang kita itu 9000 unit, itu akan laba dia. Nah, seperti ini. Nah, pada saat 9000 unit ini, nah, ini kan berapa total revenue-nya? Kita lihat V kali Q. Nah, P-nya kan 1000, tadi kita tahu Q-nya 9000, berarti total revenue kita adalah 9 juta. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ongkos biaya yang kita keluarkan. Nah, biaya tadi kan fixed cost, nah ditambah dengan variable cost-nya. Fixed cost ditambah variable cost-nya. 1 juta fixed cost-nya, 500, Q-nya 9000, itu adalah menghasilkan 5.500.000. Nah, ongkosnya. Sekarang kita bandingkan ya. Total revenue dengan total cost-nya lebih besar mana? Ternyata di sini lebih besar
hasil total revenue kan hasil total. Nah, ternyata bila total revenue-nya lebih besar, maka keadaannya itu adalah untung. Nah, berarti ini dengan ini, kalau posisi 9.000 ini kuantiti yang terjual, berarti kita untung atau laba. Berapa laba yang kita dapatkan dalam posisi seperti ini? Nah, kita kurangkan aja total revenue dikurang total cost. Hasil penjualan dikurangkan dengan biaya yang kita keluarkan seluruhnya. Nah, ternyata kita mendapatkan laba 3.500.000. Ya, 3.500.000. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kalau kita memproduksi tadi kan minimal kan 2.000 unit. Nah, kalau kita memproduksi di bawah 2.000 unit, seperti yang saya katakan contohnya nih 1.500, nah unitnya kita terjual, barang yang kita terjual hanya 1.500 unit, maka posisinya itu akan rugi dia. Karena total revenue-nya itu adalah 250.000 dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan 5.500.000. Nah, ya. Ini total revenue-nya sedemikian ya, dapatnya 1.500.000, ongkosnya biaya yang dia keluarkan, nah 1 juta bukan ini ya, 1.750.000 ini biaya yang dia keluarkan. Nah, ini fungsi total revenue, ini fungsi total cost ya, kita masukkan kuantiti yang 1.500 tadi, misalnya terjual hanya 1.500 unit, ternyata kita rugi 250.000. Nah, jadi kesimpulan kita, kalau kita harus tahu ya break even kita. Nah, jadi kalau break even kita sudah tahu, seperti contoh tadi 2.000, kita harus mampu menjual barang itu di atas 2.000, baru kita bisa laba. Kalau di bawah dari 2.000 itu kita akan rugi ya. Nah, itu kesimpulan kita. Oke, untuk kuliah hari ini saya selesaikan di rugi laba dan break even. Nah, untuk laba maksimal itu nanti kita lanjutkan setelah UTS ya. Wassalam.